Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video untuk pertemuan hari Selasa ya bahasa Indonesia. Jadi nanti akan saya paparkan ya untuk bagaimana cara membuat bab 2 di ini ya di menggunakan AI ya. Oke, saya buka dulu ya yang kemarin. Oke. Ini ya, saya lihat ya. Nah, kita langsung ke bab 2 nih, ya kan? Nah, di bab 2 ada apa aja? Nah, penelitian terkait. Nah, di penelitian terkait ini kalian bisa mencarinya di Google Scholar ya. Google Scholar jadi berisikan tentang penelitian-penelitian terdahulu ya. Bisa sebelumnya kalian jadikan tabel atau langsung. Contoh kalau langsung gini ya. Oke. Jadi penelitian terkait ini kalian nggak bisa pakai chat GPT ya atau AI ya. Jadi karena ini harus merujuk pada sebuah penelitian ya. Jadi penelitian terkait kita kasih paragraf pembuka, misalkan contohnya kita bisa pakai AI juga ya kalau paragraf pembuka ya. Kita di chat GPT misalkan, tolong buatkan atau bacakan ya paragraf pembuka bab 2 bab 2 pada subbab 1 2.1 penelitian terdahulu dengan judul skripsi analisa forensik pada drone menggunakan deep learning dan optical flow. Ini ya paragraf pembuka aja ya yang boleh ya. Nah, tes ini ya kan, kajian terhadap penelitian terdahulu langkah penting. Oleh karena itu, nah baru ya ini kalian kopas ya kan. Oke, berikutnya kalian baru ya menggunakan otak kalian ya. Contoh misalkan penelitian mengenai drone forensik telah dilakukan salah satunya oleh, nah ini ya, ini kalian buka Google Scholar ini ya, Google Scholar kalian baca drone forensik ya. Nah, misalkan ini ya drone forensic investigation misalkan ya ini ya. Oke ya, ini ya. Nah, di sini kalian perlu untuk membaca abstrak dan juga membaca PDF ya kan. Nah, kalau kalian males ya kan ya, sekali lagi ya males ya, ini tips lagi ya, bukan ngajari kalian kan, tips aja. Jadi kalau kalian mau ini ya merangkum penelitian yang tentang apa, itu kalian bisa pertama baca di abstrak ya, di abstrak sama kesimpulan ya kan. Carrying capabilities of drone usability need drone forensic is paramount dan seterusnya ya. Berikutnya bisa abstrak adalah kesimpulan ya kan. Ini conclusion, the forensic correlation among three devices can be determined by temporal analysis and relational artifact ya kan. The relational analysis are comparing timestamp three device inducting rules dan proving the relevance of GPS coordinate from drone and mobile phone ya kan. Nah, di sini kalian simpulkan ya kan. Jadi menyimpulkannya gimana? Oke lah, kita pakai ini lagi ya akhirnya ya. Oke, kita coba ya. Kita coba download ya kan. Nah, caranya gimana? Ya kan? Kayak GPT ya. Buatkan rangkuman penelitian
dari PDF ini sebanyak 1 paragraf. Ini kamu add photo and files, download, tap. Selesai, tes. Ya kan? Oke, langsung. Udah pem, ya kan? Pap. Satunya oleh kan? Apa ya? Oleh Dayu Kaudike, ya kan? Oh. Tapi minimal ini ya, minimal kalau kalian untuk skripsi penelitian terdahulunya kurang lebih itu sekitar ya 5 lah ya, 5 penelitian yang relate dengan topik kalian ya, gitu ya. Oke, berikutnya adalah landasan teori. Nah, di landasan teori ini isinya ya kan itu adalah bagian-bagian. Tapi ingat, jangan kalian itu isinya definisi ya kan ya. Misalkan apa itu drone ya kan, apa itu digital forensik ya gak apa-apa sih, tapi kalau bisa langsung spesifik aja ya kan ya, itu ya. Jadi untuk landasan teori sama ya, kita pakai GPT lagi. Misalkan buatkan paragraf pembuka untuk subbab ya kan 2.2 landasan teori. Jadi harus dikasih paragraf pembuka, tidak langsung subbab, karena habis bab langsung subbab tidak ada apa penghubungnya, itu jadi aneh ya kan ya. Nah kayak gini ini ya, thread ya kan. Nah nih nah kemudian untuk subbab ya kan, subbab landasan teori kalian bisa minta tolong bantuan ChatGPT tapi tidak langsung ya. Jadi ini ya, buatkan rancangan subbab 2.2 subbab ya, subbab 2.2 dimulai dari 2.2.1 dari judul skripsi di atas. Nah, kira-kira apa aja ya, dibuatkan apa aja ya? Forensik digital, drone dan sistem penerbangannya, analisis forensik pada drone, analisis forensik, aplikasi flow, integrasi learning, penelitian. Ini nggak usah ya, ini research gap boleh iya boleh enggak ya, karena nanti research gap ini nanti di bab 3 ya kan ya. Oke, kita pakai misalkan ya digital forensik misalkan. Nah ini ya kan, ini diisi digital forensik. Nah kemudian drone dan sistem penerbangannya misalkan 2. Nah ini dan analisis forensik pada drone ya apa ya kan. Jadi harus dipilih guys, jangan langsung terima jadi lah ya. Nah pada drone ini ya kan. Nah kemudian deep learning untuk analisis citra, ini nggak apa-apa ya kan. Jadi bukan pengertian gitu enggak ya, gitu ya. Nah ini wis silahkan kalian ini ya, silahkan kalian isi ini ya kan. Kita sisakan sedikit aja, satu paragraf aja. Tes misalkan kita contohkan 2 aja. Sini tes. Oke gini ya. Nah udah, digital forensik adalah ini nggak apa-apa ya, pengertiannya ya kan. Tuh kan, digital
forensik adalah, nah ini ya tentunya harus ada pengertian ya kan, pengertian drone. Ini mungkin bisa membahas tentang pengertian drone, perkembangan teknologi drone ya kan, kemudian ada jenis drone. Nah ini monggo silakan ya. Analisis forensik pada drone ini kalian bisa isi ini ya, kalian bisa isi bagaimana forensik itu pada drone ya kan. Tuh ini kalian isi bagaimana forensik pada perangkat drone, terus apa fungsinya ya kan, nah dan seterusnya. Gampang kan? Nah itu ya. Nah bab 2 ini kalau kalian ikuti format seperti ini wis minimal udah 7 sampai 10 lembar ya kan ya. Udah aman ya gitu ya. Oke, nah silakan dibuat bab 2 nya. Tugasnya telat ya, gak apa-apa ya. Maksimal nanti hari Minggu ya, Minggu atau Senin ya, Senin aja wis gak apa-apa ya. Itu silahkan nanti dikumpulkan di Elin ya, kemudian nanti akan saya kasih masukan. Ingat tetap di file yang sama ya, jangan bikin file lagi ya kan, atau bab 2 lagi gitu enggak ya, melanjutkan aja. Nanti saya biar tinggal koreksi. Oke, demikian untuk bahasa Indonesia kali ini saya akhiri ya kan. Jadi silakan dilihat ya linknya ya. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.